Menikah saat SMA part 105. Oh gitu, kamu cemburu lagi? Ucap seseorang membuat Bunga terkejut. Ia menengok ke arah belakang dan mendapati suaminya sedang memperhatikannya. Is, kamu ngapain di sini? Memalingkan wajahnya. Masa nggak boleh di sini? Ini tuh tempat umum, jadi bisa kemana aja suka hati. Penjelasannya itu membuat Bunga semakin kesal. Masih marah aja? Udah sore loh, nanti keburu malam, ujarnya. Bunga memainkan bibirnya. Habisnya kita kesini siang. Kenapa gak pagi aja, biar gak ketemu nenek sihir itu? Ah, udahlah. Boleh tetap. Subscribe dulu ya. Tawa kecil melihat tingkahnya itu. Ya udah, nunggu matahari tenggelam aja di sini, jawab Boy. Nyatanya Boy menggendong istrinya ala bidar style. Dia akan melakukan apapun untuk merayu istrinya agar tidak marah lagi dengannya. Tangan kanan Boy memegang kedua sepatu milik Bunga, sambil menopang tubuhnya. Kamu gak akan marah, gak akan bisa marah lagi sama aku. Dia segera berjalan pergi dari pantai. Skip. Malam itu Bunga tidak bisa tidur. Ia tengah menatap suaminya yang tidur dengan lelap. Bunga terus menggeliat ke sana kemari tanpa henti. Benar-benar tidak bisa tidur. Boy jadi terbangun karena Bunga. Ia menghentikan pergerakannya saat melihat Boy bangun dan duduk di tepi tempat tidur. Ia menyalakan lampu yang berada di dekat tempat tidur. Memperhatikan Bunga seolah-olah ingin bertanya. Kenapa Boy? Tanya Bunga bingung. Boy segera mendekat ke arah tempat tidur Bunga. Kamu tidak bisa tidur. Ia segera naik ke atas tempat tidur. Tidur membuat tubuh Bunga bergeser. Begitulah. Jawabnya sedikit gugup. Aku ingin mengajakmu tidur sedikit larut. Apa kamu mau? Ajaknya membuat Bunga tersipu. Memangnya mau ngapain? Pertanyaan Bunga membuat dirinya semakin merasa gelisah. Dengan sekejap mata Boy sudah berada di atas tubuh Bunga. Ia menatap dekat ke arahnya seolah ingin menerkam. Bunga sedikit terkejut dengan tingkah laku suaminya. Tapi ia tahu bahwa dirinya mengerti apa yang dia mau. Skip. Bunga sedang memasak di dapur. Seperti biasa ia menyiapkan sarapan untuk suaminya. Walau sebenarnya Bunga benar-benar enggan sekali bangun. Karena tubuhnya yang lelah. Tapi itu semua demi suaminya. Bunga membawakan 2 piring berisi sarapan ke atas meja. Kemudian teh hangat dan kopi. Bunga melepaskan selimutnya lalu ia taruh di atas meja. Ia berjalan ke arah tempat tidur untuk membangunkan suaminya. Boy, bangun sarapan dulu. Ia menggoyangkan tubuh Boy agar terbangun. Boy membuka matanya kemudian menatap ke arah orang yang telah membangunkannya. Ia mengucek matanya lalu membenarkan tubuhnya untuk duduk di tepi tempat tidur. Selamat pagi istriku, ujarnya sambil meregangkan tangannya. Selamat pagi, ayo sarapan, ajaknya ramah. Mereka segera beranjak dari tempat menuju ruang makan. Mereka duduk di kursi masing-masing, kemudian melahap sarapannya dengan lahap. Matahari hangat sudah muncul menyambut hari-hari mereka. Rencana kali ini adalah berbelanja. Mereka sedang pergi keluar untuk melihat beberapa makanan ataupun barang yang dijual. Walau sederhana, sebenarnya lebih menarik perhatian. Boy, kamu mau beli apa? Tanya Bunga. Aku nggak mau beli apa-apa, jawabnya dengan santai. Serius? Kalau baju? Tanyanya sekali lagi. Baju ya? Couple kayaknya lucu. Dia tersenyum saat mengatakannya. Bunga tertawa kecil karena tingkahnya itu. Dari kejauhan, ada seseorang wanita yang berjalan menghampiri mereka berdua, berjalan sambil menyilangkan tangannya di depan dada. Boy, aku juga mau beli baju. Bukankah ketika di Amerika kau selalu membelikanku baju? Mereka berdua mengalihkan pandangan ketika mendengar suara itu. Rita, sudah kukatakan, jangan ganggu Iya, aku udah dengar kok. Memangnya salah jika reunian dengan sahabat tersayang? Rita menyunggingkan senyumnya tanpa bersalah sedikit pun. Bunga menatapnya sinis. Kamu itu tahu diri. Boy udah punya istri, tegasnya. Terus kenapa?
mengenang masa-masa dengan sahabat kita, gak pandang suami atau istri. Benar-benar wanita gila yang ada di pikiran Bunga. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Batin Bunga. Gak ada sopan santunnya kamu jadi wanita, ujar Bunga sambil menggelengkan kepalanya. Kamu memangnya tahu kesukaan Boy seperti apa? Dia itu suka sepatu kets dengan gradasi warna yang bagus, lalu baju kemeja untuk kerja, dan jas untuk pakaian formal. Makanan kesuka, ucapan terpotong. Stop, gak usah bahas itu semua. Sekarang kamu datang seenaknya membuat rumah tangga seseorang hancur. Mau apa? Sekarang Boy sudah muak. Sampai kapan kamu menyembunyikan apa yang terjadi di Amerika? Apa yang sebenarnya terjadi? Batin Bunga. Mauku cuma kamu, ucap Rita menyedihkan bagi Bunga. Benar adanya jika ia belum terlalu tahu tentang Boy dengan keadaannya pas di Amerika, suaminya. Bahkan kebiasaan-kebiasaannya ketika bersama juga tidak diperhatikan. Kesukaan, hobi maupun ketidaksukaannya masih disembunyikan. Bunga mengatur napasnya dengan tenang. Boy, aku mau beli air putih dulu. Kamu selesaikan masalahmu dengan dia. Ia melepaskan genggaman tangannya dan pergi begitu saja. Boy menatap punggung Bunga yang pergi. Bunga! Bunga! Panggilnya dengan keras yang tidak digubris sama sekali. Rita menaikkan sudut bibirnya ke atas. Apa dia mencintaimu? Apa dia memuaskanmu? Sepertinya tidak begitu menarik. Dia tidak serendah dirimu. Ingat, aku sudah berubah. Bunga berjalan tanpa henti. Bukan ia ingin pergi membeli air minum, namun untuk kembali ke hotel. Ia sudah benar-benar kesal dan tak ingin lagi berurusan dengan mereka berdua. Aku memutuskan untuk balik ke Jakarta. Sudah cukup bulan Balinya, tidak seperti yang diharapkan. Aku akan memesan tiket secara online, batin Bunga.